Dan Nasdem akhirnya menyadari sebelum terlambat, sebelum su'ul khotimah, kita kemudian mempersiapkan diri untuk mencari pemimpin yang secara rasional, yang secara objektif, yang secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat untuk kepentingan Indonesia dalam menyelesaikan berbagai macam problem ini. Dari pemahaman itu kemudian apa yang harus dilakukan perubahan? Maka dalam perspektif kami, perubahan di sini bukan perubahan yang otomatis semuanya radikal. Tidak. Ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan secara radikal. Ada hal-hal yang perubahan sifatnya ditaruh di tempatnya secara proporsional. Ada hal-hal yang sifatnya yang selama ini tertutupi hilang diangkat ke permukaan. Sehingga kemudian Anies membuat koridor. Ada keberlanjutan, sustainable, keberlanjutan, kemudian ada perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat saya yang hebat-hebat di depan, tepuk tangan supaya untuk Bang Egy, sahabat saya, sesama aktivis, Bang Syahganda juga itu. Dua orang ini sudah teruji dan masuk teruji penjara. Saya tidak sampai kepada Bui, tapi cukup di Ramat 7. Ramat 7 itu pusatnya intelijen Laksus dan Soeharto. Di situ beberapa malam. Dan Bapak Utara, Pak Ibu Jenny, yang Ibu Jenny ini kayaknya bukan orang Indonesia asli. Ada dulu ya. Ada belanda-belandanya. Baik. Saudara-saudara, tadi Bu Syahganda Nainggolan menyatakan yang terakhir tadi itu nawaitu. Lihat, terkait dengan ini saya mau mengajukan pertanyaan. Ibu mulai awal sampai akhir, ibu-ibu, bapak-bapak yang asalnya tadi mana sana sekarang kumpul di sini, ikut jaga atau mungkin tidak jaga juga ada di sini. Sebetulnya nawaitunya apa? Perubahan. Apa lagi? Perubahan.
Anies presiden. Apa lagi? Tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya benar, insya Allah. Pertama, saya kira kita memang harus menyatukan niat yang sama, itu tadi, memilih pemimpin yang bisa melakukan perubahan, memilih pemimpin yang bisa membuat kebijakan perundang-undangan yang adil, memilih pemimpin yang kebijakan-kebijakannya selalu pro rakyat. Intinya semuanya adalah ibadah kepada Tuhan, ibadah melalui politik untuk bangsa. Itu oke semua. Yang kedua, secara materi, secara substansi, semua yang disampaikan oleh senior-senior kita, kawan-kawan kita, tokoh-tokoh kita yang ada di depan, itulah memang bagian-bagian, itu sebagian saja dari problem bangsa kita, problem negara kita, problem kepemimpinan presiden 2 periode yang kemarin termasuk diusung oleh Nasdem. Dan Nasdem akhirnya menyadari sebelum terlambat, sebelum su'ul khotimah, kita kemudian mempersiapkan diri untuk mencari pemimpin yang secara rasional, yang secara objektif, yang secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat untuk kepentingan Indonesia dalam menyelesaikan berbagai macam problem ini. Dan itu adalah pilihannya Anies. Itu adalah pilihannya jatuh pada salah satu putra bangsa, salah satu yang terbaik adalah Anies Baswedan. Baik, ada dua istilah atau narasi atau idiom atau kata kunci yang selalu muncul mulai dari awal sampai akhir. Satu adalah perubahan, dua adalah keadilan. Perubahan, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, mengapa ini dipilih oleh Nasdem sebelum ada yang lain menggunakan perubahan, gerakan perubahan, kemudian Demokrat, perubahan dan perbaikan. Menurut Nasdem memang perbaikan itu bagian dari perubahan, substansi. Kenapa? Saudara, perubahan itu niscaya, perubahan itu hukum alam, perubahan itu kalau kita tarik ke atas itu adalah perintah Tuhan. Saya anggap perintah karena sungguh, meskipun itu sesungguhnya janji, sungguh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah nasib suatu bangsa, nasib suatu kaum, kecuali atau sehingga kaum sendiri yang mengubah. Kata Kiai Haji Edi Sujana, ini HMI ya ada unsur-unsurnya, ya kan? Oh, khotib, sering dari khotib saya perhatikan. Katanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi itu janji, itu janji Tuhan. Sungguh saya tidak akan mengubah Indonesia ini kalau nggak ada perubahan, akan begini-begini terus. Tapi saudara-saudara, ada seorang menteri yang mengatakan nggak perlu perubahan. Itu berarti melawan Tuhan, dan itu berarti membahayakan Indonesia.
Betul? Dijelaskan oleh Nabi orang Islam, Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau kita lebih baik, kita bahagia, kita bersyukur, kita untung. Kalau hari ini kita jelek dari hari kemarin, maka kita rugi. Kalau besok lebih buruk dari hari ini, petaka, laknat. Jadi kalau hari ini Indonesia lebih buruk dari hari kemarin, nah oleh karena itu kita harus terus melakukan perubahan, dan perubahan yang kita usung sebagai tema sentral koalisi kita dengan Presiden Anies. Kalau Presiden Anies, maka kita ini sedang menjalankan perintah Tuhan. Kita sedang menjalankan agama kita. Semua agama di dunia ini yang diturunkan oleh Tuhan ke bumi itu memiliki nilai-nilai perubahan. Umatnya harus terus-menerus melakukan perubahan. Dan berarti koalisi kita ini sudah on the track, sudah sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan sunnah. Oleh karena itu katakan kepada publik, perubahan. Apa yang perlu dirubah? Tadi materinya sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh yang di depan. Aspek ekonomi ini, aspek politik ini, aspek sosial budaya ini, aspek pertahanan keamanan seperti ini, dan seterusnya. Itu nanti kawan-kawan yang ada di depan ini harus dekat dengan Anies, supaya pikiran-pikiran itu sampai kepada Anies. Jangan sampai Anies berpikir sendiri yang kemudian perubahan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Betul nggak? Pikirannya jangan hanya jadi partai politik, tapi harus juga ada tokoh-tokoh yang non partai. Kalau ini sudah berpartai, alhamdulillah. Sudah PKS. Dulu di jalan yang agak liar, sekarang sudah jalan yang Shirathul Mustaqim. Jadi juga harus dihimpun pemikiran tentang perubahan apa yang harus dilakukan. Itu berbagai perspektif harus dihimpun dari berbagai kelompok yang memiliki komitmen, yang memiliki pengetahuan yang cukup sehingga perubahan yang diinginkan komprehensif. Itu saudara-saudara, ibu bapak, memang pertanyaan dari sebelah sana, apa yang dirubah? Dan seorang pembahar, seorang yang melakukan perubahan, itu apakah otomatis akan melupakan sejarah? Tidak. Menurut teori seorang pembaru dari Prancis, saya lupa namanya, tapi begini, seorang pembaru, seseorang yang mau melakukan perubahan, itu harus mengerti masa lalu, harus mengerti tentang sejarah bangsa, harus mengerti tentang nilai, mengerti tentang sosiokultural negara bangsa, harus mengerti tentang Indonesia itu siapa para pendirinya, siapa para pahlawannya, apa jejak-jejak sejarah yang telah kita lewati bersama. Itu harus mengerti. Dari pemahaman itu kemudian apa yang harus dilakukan perubahan? Maka dalam perspektif kami, perubahan di sini bukan perubahan yang otomatis semuanya radikal. Tidak. Ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan secara radikal. Ada hal-hal yang perubahan sifatnya ditaruh di tempatnya secara proporsional. Ada hal-hal yang sifatnya yang selama ini tertutupi, hilang, diangkat ke permukaan. Tapi juga ada hal-hal baru yang harus diciptakan. Pengertiannya perubahan dalam konteks kami itu ada 4. Memperbaiki, memulihkan, mengembalikan, dan mencerahkan. Itu perubahan. Jadi ada masa lalu, ada hari ini,
dan masa depan. Karena perubahan yang kita lakukan bukan di alam yang sedang revolusi, tapi di alam yang demokrasi, di mana pemimpinnya terpilih melalui proses demokrasi. Sehingga kemudian Anies membuat koridor, ada keberlanjutan, sustainable, atau apa bahasanya? Keberlanjutan, kemudian ada perubahan. Jadi kedua-duanya. Karena itu sebetulnya peninggalan Jokowi yang baik yang dilanjutkan. Meskipun demikian semuanya dievaluasi terlebih dahulu, yang baik dilanjutkan, dilestarikan. Yang tidak, meskipun sudah dimulai oleh Jokowi, bisa saja diabaikan, bahkan ditinggalkan. Misalnya begitu. Jadi kakak-kakak, ibu-ibu, semua bapak-bapak, perubahan dalam konteks ini ada unsur juga akomodasinya, akomodatifnya. Ini dalam konteks dalil ya, misalnya orang itu menyebutnya begini, al-muhafadzatu 'alal qadri sholih wal akhdhu bil jadidil aswaq. Menjaga nilai-nilai lama yang bagus, yang baik, tapi juga sekaligus bersamaan dengan itu kita harus mengambil, mengadopsi, melakukan perubahan-perubahan, mengambil nilai-nilai dari mana saja yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu perubahan. Yang berikutnya yang sering muncul dan di forum ini muncul terus-menerus, keadilan. Apa itu sebetulnya keadilan? Dan pemimpin itu sebetulnya tugas utamanya apa? Dari sekian tugas, kalau dielaborasi, kalau dipoin-poinkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, apa yang paling inti? Yang paling inti tugas pemimpin sebetulnya hanya satu. Kalau diringkas dari semua hal, yaitu adil. Sebetulnya idiom kita ini sudah benar, adil. Makanya Fadis kita meletakkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia di akhir sebagai penutup sila, kemudian diawali dari ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan sekedar pantes-pantesan, oh ini pantasnya sila nomor 1, ini pantasnya sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Itu tidak, itu semua ada ilmu. Bertuhan salah. Kemudian yang kedua apa? Kemanusiaan. Kita harus hamdulillah, hamdulillah, kemudian hamdulillah. Berikutnya lagi apa? Persatuan. Kita nggak mungkin. Kata Anies, kata Mas Anies, Bhinneka Tunggal Ika itu niscaya. Itu hukum alam, itu sudah. Tapi supaya kita bisa hidup bersama dan maju bersama dalam suatu bangsa dan negara, itu harus bersatu. Persatuan itu membutuhkan perjuangan. Persatuan bukan alamnya. Persatuan membutuhkan perjuangan. Ditaruh di 3. Tidak cukup dengan itu. Segala sesuatunya harus dimusyawarahkan. Tidak bisa semuanya sendiri. Meskipun Mas Anies misalnya jadi presiden, kita usung dia dengan membawa perubahan, tidak bisa sendiri, harus diskusi sama pakar-pakarnya, ahli-ahli. Kemudian untuk apa semuanya itu? Untuk membuat segala aturan dan kebijakan yang adil untuk seluruh umat manusia yang hidup di negeri. Jadi ini luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau masih ada orang mengatakan dan menyaksikan Anies itu kurang nasionalis, kurang Pancasilais, kurang NKRIs, semuanya harus dibantah bahwa Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah final, itu selesai, dan itu termasuk yang diletakkan, yang menandatangani,
yang merumuskan, yang ikut memperjuangkan itu adalah kakeknya Anies Rashid Baswedan. Jadi kalau ada orang meragukan harus dijawab. Intoleransi dan segala macam harus dijawab. Saya kira itulah yang penting dalam forum ini, pembaruan, perubahan, keadilan. Perubahan, keadilan itu sudah on the track untuk kita. Tinggal kita uraikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang. Budi, terakhir. Setelah ini, saya ingin menyimpulkan poin terakhir ini. Kita punya misi bagus. Kita punya presiden yang bagus. Kita punya relawan di mana-mana. Kita punya partai politik 3. Sebetulnya Bu Syahganda, Nasdem terbuka. Siapa saja boleh. Tidak membatasi. Karena kita mau menang. Kita mau menang. Ya. Siapa saja sebelum. Tapi memang nanti untuk jadi kabinet dan memang diseleksi. Jadi yang harus diingat adalah misi yang baik, cita-cita yang baik, ya, hima yang baik, figur yang baik. Untuk menang harus ada gerakan yang baik, harus ada institusi yang baik, harus ada strategi yang baik, harus ada manajemen yang baik. Siap. Karena apa? Karena misi yang baik tidak dikelola dengan baik, tidak ada organisasi yang baik, bisa dikalahkan oleh misi yang buruk, misi yang jahat, tapi dikelola oleh manajemen dan organisasi yang baik. Betul? Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, ayo kita bergandengan tangan para relawan, langsung masuk di level ranting-ranting. Koalisi perubahan sudah ada di kecamatan dan kelurahan-kelurahan, ada di ranting-ranting. Langsung masuk di sana. Apa untuk tahap pertama ini? Masang bendera atau masang apa namanya? Banner. Saya 2 hari ini keliling Jakarta. Tadi dari Mangga 2 terus langsung ke sini. Kita 1 biji pun tidak ada, apalagi dari relawan. Partai itu ada sedikit itu, partai ada sedikit itu, ada dari sedikit. Sementara yang lain Ganjaris, Prabowo. Ini harus sudah kita mulai. Para relawan bersama polisi, bersama partai harus segera masuk masa ini di setiap RW, setiap RT, setiap gang. Siap? Ayo kita bergandengan tangan. Terima kasih. Selamat berjumpa.